Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama TEST, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya, diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, cause men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya, kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh, sampai tidak bisa menerima lagi, sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya, tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku, dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja, si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah mati. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita karena anugerah Tuhan kita boleh kumpul di sini dengan sukacita. Saudara siap belajar di minggu ini? Kita akan terus belajar tentang pemurnian, dan saya percaya proses ini akan membuat kita terus mengenali Tuhan, karena pemurnian yang sesungguhnya bukan tentang bagaimana kita diubahkan saja, tapi bagaimana kita mengenal Allah kita yang hidup. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang dibacakan dari Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Mungkin multimedia bisa bantu juga yang di slide di sini. Yes. Oke, kita akan baca bersama-sama sesuai bapak-bapak saya. Kita baca Ibrani 10 ayat 23, 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Kita ulang sekali lagi. Marilah
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang setia. Kami percaya bahwa hari ini Engkau telah membuktikan dalam kehidupan kami kesetiaan-Mu. Kami boleh datang beribadah, kami boleh memuji menyembah-Mu. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini dari awal sampai dengan akhir, untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah kesetiaan-Mu terus dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi pribadi yang setia, yang memuliakan nama Tuhan dari kehidupan kami, memperkenalkan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang adalah Raja dari segala Raja. Kami siap untuk merayakan kebaikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada seperti
suci. Untuk itu Tuhan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi Allah yang suci, Allah yang luar biasa. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sama-sama katakan, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah
memandang wajah-Mu, bersamamu di dalam hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu. Ingin selalu berada di dekat-Mu, memandang wajah-Mu, bersamamu di dalam hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Haleluya. Ingin selalu berada di dekat-Mu, memandang wajah-Mu, bersamamu di dalam hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Mari sama-sama tepuk tangan. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Oh sungguh. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi, sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajah-Mu setiap hari, sungguh ku rindu. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Karena kami tahu hanya bersama-Mu kami mendapatkan kekuatan Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa. Dekat pada
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandangmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa tembakku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam Sama-sama katakan. dekat padamu, itu rinduku. Rindukan Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kehendakmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sertaku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu. Yesus mengejar di dalam hidup kami Tuhan. Yesus membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu,
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Aku rasa Engkau hebat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan, kami percaya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes Lord, kami yakin Tuhan Kau nyata
mana Allah hadir, di situ ada kemenangan. Di mana Allah hadir, di situ ada pembebasan. Di mana Allah hadir, di situ ada pemulihan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau sedang mengerjakan pemulihan. Engkau sedang mengerjakan pembebasan. Engkau sedang mengerjakan kemerdekaan bagi setiap kami. Engkau sedang berurusan pribadi, lepas pribadi dengan semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Engkau terus bekerja saat firman-Mu disampaikan. Biarlah Roh-Mu terus menjamah hati kami. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau yang mewahyukan isi hatimu. Apa yang hamba persiapkan Tuhan, bukan apa-apa tanpa Tuhan sendiri yang berbicara. Karena itu, berbicaralah bagi setiap kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Terima kasih untuk semua tim yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom. Shalom. Oh, iya. Bukan berarti kita berbicara tentang lembah pemurnian lalu kita menjadi letih, lesu, tak berdaya ya. Justru ketika kita ada dalam masa-masa pemurnian, kita semakin semangat karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh gembala kita akan melanjutkannya hari ini berbicara tentang lembah pemurnian. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bicara lembah pemurnian tentu bukanlah hal yang mudah untuk diterima apalagi oleh daging kita. Tetapi menyongsong kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kita tidak bisa melewatkan proses ini. Kalau bulan lalu kita belajar tentang ujian, maka setelah ujian, proses yang berikutnya adalah pemurnian. Supaya kita semakin murni, tidak ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Yesaya, Malayaki pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat penuntun kita sepanjang bulan ini dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata bahwa bergembiralah akan hal itu. Ya. Kalau bulan lalu dibilang jangan heran, jangan kaget kalau ada ujian. Bulan ini dibilang kalau ada pemurnian, bergembiralah. Pernah merasakan bergembira? Ada yang bergembira pagi hari ini? Atau semua lagi berduka? Lagi dalam tekanan, ya? Ketika ada di dalam musim yang berat, firman Tuhan berkata bahwa Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini
kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Garis bawahi, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya rindu kita baca versi terjemahan sederhana Indonesia. Lebih jelas, dikatakan, pengharapan itu membuat kita sangat bersuka cita. Ya, ternyata berbagai-bagai penderitaan itu memberikan pengharapan. Walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai kesulitan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesulitan karena kehendak Tuhan ya, bukan karena kehendak diri sendiri. Dia mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Amin. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami, proses pemurnian yang kita alami selalu punya tujuan Tuhan di dalamnya. Tidak ada penderitaan kita yang sia-sia. Tidak ada air mata kita yang sia-sia. Tidak ada tekanan hidup yang kita alami yang sia-sia. Dikatakan bahwa semua mengerjakan kebaikan untuk memurnikan kita, untuk menguatkan iman kita, untuk membuat iman kita semakin berakar di dalam Tuhan, untuk membersihkan kehidupan kita dari kotoran-kotoran yang ada, supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar. Namun Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, menjadi pertanyaan, kenapa begitu banyak anak Tuhan ketika ada di lembah pemurnian, ketika ada di lembah ujian, menjadi hilang. Tidak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, menjadi kecewa dengan Tuhan, menjadi mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau Tuhan baik, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesukaran? Kenapa ada tekanan hidup? Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman yang salah seringkali memiliki tempat yang besar di hati kita. Pemahaman yang pertama yang seringkali ada dalam kehidupan orang percaya adalah kita berpikir bahwa kasih Tuhan sama dengan kenyamanan hidup. Tuhan mengasihi berarti hidup nyaman. Betul? Yang setuju dengan statement itu, Tuhan mengasihi berarti hidup kita nyaman. Ada? Enggak ada. Berarti setuju bahwa kita semua akan dimurnikan. Luar biasa memang jemaat Rock Jayapura ya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu sama dengan kenyamanan hidup. Tapi mari kita lihat bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa, mereka justru masuk dalam dapur perapian untuk dimurnikan. Minggu lalu kita dengar tentang Yusuf. Orang yang mendapatkan mimpi dari kecil,
di usia remajanya, dia sudah mengalami begitu banyak proses iman dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Ayub yang Alkitab catat dia orang yang paling saleh pada zamannya. Namun dia mengalami berbagai-bagai penderitaan dalam hidupnya. Gimana dengan Petrus yang mengalami penganiayaan karena imannya kepada Tuhan? Ia dipenjara, dilarang berkhotbah, bahkan dibunuh dan disalib terbalik. Apakah itu kenyamanan hidup? Bagaimana dengan Paulus yang dipenjara, dicambuk berulang-ulang, dirajam, ya, dilempari batu dan difitnah? Bagaimana dengan Stefanus yang dirajam hingga dia tewas karena memberitakan Injil? Bagaimana dengan Yohanes yang dipenjara dan dipenggal kepalanya? Bagaimana dengan Yeremia? Pernah tahu kisah Yeremia? Ketika dia menyampaikan nubuatan Tuhan, dia dipukul, dipasung, bahkan dimasukkan ke dalam sumur lumpur. Tidak gampang penderitaan yang dia alami. Jemaat mula-mula yang karena imannya kepada Kristus, mereka mengalami penganiayaan yang besar di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika kita berpikir bahwa kasih Tuhan sama dengan kenyamanan hidup, maka yang kita rasakan adalah rasa sakit yang semakin bertambah. Ya, kita terjebak dalam pemikiran yang salah. Bahwa kita melihat bahwa kalau Tuhan mengasihi saya, berarti Tuhan memberi saya hidup yang nyaman. Pemahaman yang kedua yang salah adalah proses pemurnian adalah hukuman Tuhan. Kalau Tuhan memurnikan, ya, memberikan penderitaan, itu sama dengan hukuman. Padahal di ayat yang tadi, dalam ayat penuntun kita dikatakan bahwa maksud dari semuanya itu adalah untuk memurnikan iman kita. Iman yang sejati adalah hasil dari proses ujian, pemurnian yang kita alami dalam hidup. Iman yang kuat tidak tercipta dengan sendirinya, tidak lahir dengan sendirinya, tapi itu dibentuk karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami dan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita memilih untuk tetap beribadah bersama-sama hari ini, pilihan yang kita ambil itu juga bukti bahwa kita telah mengalami Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak baik di hidup kita. Keyakinan kita bahwa kita boleh mengalami penderitaan, tapi itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita perbaiki, perlu kita rubah di dalam kehidupan setiap kita yang melihat bahwa kasih Tuhan sama dengan kenyamanan hidup, penderitaan sama dengan hukuman, memandang proses pemurnian yang dangkal, yang kita berpikir kalau Tuhan memurnikan itu bertanda bahwa Tuhan hanya memurnikan, membersihkan dosa. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Yang Tuhan mau angkat, mau bersihkan, mau murnikan dalam kehidupan kita, tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dangkal, tapi Tuhan juga mau menghapuskan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan manusia. Berhala apa yang seringkali menguasai kehidupan orang percaya?
Minggu lalu disampaikan bahwa ujian pemurnian tidak hanya berbicara tentang penderitaan. Tapi bagaimana dengan ketika hidup kita lagi ada di atas? Ketika kita sedang mendapatkan promosi atau jabatan atau posisi. Bagaimana ketika yang menjadi pegangan dalam hidup kita bukan lagi Tuhan. Tuhan mulai tergeserkan oleh hal-hal yang ada yang dapat kita pegang. Baik itu kekayaan, baik itu kekuatan, baik itu posisi, pekerjaan, hal-hal lahiriah yang ada di hidup kita. Yang akhirnya itu kalau kita tidak benar-benar jaga Bapak Ibu, itu melahirkan kesombongan di hidup kita. Dan Tuhan tidak mau bahwa semua hal yang fana itu menggeser kehadiran Tuhan. Tuhan tidak mau bahwa iman kita terbangun bukan karena pengenalan akan Tuhan. Tapi iman kita menjadi samar, iman kita menjadi dangkal karena pegangan kita adalah apa yang kita pegang di tangan kita. Karena itu maksud dari semua pemurnian yang ada adalah supaya semua berhala di hidup kita itu dibersihkan. Kalau di dalam Maleakhi dikatakan bahwa seperti perak yang dimurnikan. Saya kemarin sempat belajar, perak itu kalau bersih dari kotoran, dari timah-timah yang mengotorinya, kita itu bisa bercermin. Jadi kita bisa lihat dengan jelas gambar wajah kita. Itulah baru dikatakan perak yang murni. Dan itu Tuhan gambarkan bagaimana Dia memurnikan kehidupan setiap kita. Karena itu mari kita belajar bahwa memandang proses tidak hanya melihat bahwa oh Tuhan mau melepaskan dosa, membersihkan dosa. Atau Tuhan mau menghukum karena saya punya dosa. Tidak, tapi Tuhan benar-benar mau membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pemahaman yang salah yang berikutnya adalah seringkali manusia mau dimurnikan tapi tanpa rasa sakit. Betul? Kita mau dimurnikan tanpa rasa sakit. Benar nggak? Daging kita pada umumnya ya, pada dasarnya tidak suka dengan rasa sakit. Betul? Benar ya? Betul dan benar. Ya. Tidak ada di antara kita satupun yang suka dengan rasa sakit. Sehingga ketika rasa sakit itu muncul, apa yang pertama kita kerjakan dalam hidup? Kita berdoa. Benar? Tapi doanya kita bilang apa? Dalam nama Yesus, setiap rasa sakit, setiap penderitaan, setiap tekanan hidup, kami tolak. Ya, tidak ada yang bilang terima kasih Tuhan, kami terima semua rasa itu. Tapi yang paling cepat mulut kita katakan adalah kami tolak. Pakai dalam nama siapa? Dalam nama Yesus lagi ya. Tuhan Yesus yang mengizinkan, tapi kita juga tolak dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, maunya anak-anakku ini apa sih? Ya, mau dimurnikan, mau menerima, tapi kita berdoa, kita tolak. Apalagi kalau kita tambahkan, kami ikat. Dan kami patahkan ya. Coba. Itu yang seringkali kita lakukan, Bapak Ibu jemaat kekasih. Kita mendengar firman Tuhan tentang pemurnian itu senang. Tapi ketika kita ngalamin, kita cepat sekali bilang dalam nama Yesus. Kami ikat,
kami tolak, kami patahkan. Terus maunya kita apa? Hancurkan. Ya. Karena itulah pemahaman-pemahaman yang salah yang seringkali kita anut dalam kehidupan kita. Tapi di bulan ini mari kita belajar untuk melihat dengan cara yang benar. Bahwa penderitaan yang diizinkan karena kehendak Tuhan bertujuan untuk mengerjakan pemurnian di hidup kita. Sehingga kita belajar untuk menerima apa yang sedang Tuhan kerjakan di hidup kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama adalah menerima dan berserah. Jangan melarikan diri. Jangan cepat-cepat patahkan, hancurkan, ikat dia. Ya. Tapi buka hati, izinkan Tuhan mengerjakan pekerjaannya dalam kehidupan setiap kita. Izinkan Tuhan. Ya. Mari menerima dan berserah kepada Tuhan. Ingat Maleakhi tadi berkata bahwa ia duduk ya seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Bapak Ibu, ketika Tuhan sedang mengizinkan pemurnian, Tuhan tuh nggak tinggalin, nggak pergi, nggak bikin api di situ, dimasukkan peraknya lalu ditinggalkan, dimasukkan kita ke dalam pemurnian lalu Tuhan ninggalin kita. Tidak. Alkitab mencatat bahwa ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dia ada bersama dengan kita. Ya. Dia ada, dia duduk bersama dengan kita. Ketika kita lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita udah gak sanggup, kita bilang, Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan beri kekuatan. Tuhan gak membiarkan. Tuhan gak meninggalkan. Sesakit apapun proses pemurnian yang kita alami, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, dia duduk bersama dengan kita. Karena itu, dengan kita berserah dan menerima proses yang Tuhan izinkan, kita akan menjadi murni, kita menjadi seperti cermin, seperti perak yang bisa kita berkaca melihat wajah kita. Dan ketika kita berserah dan menerima proses pemurnian itu, kehidupan kita seperti cermin ya, yang dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita di dalam proses pemurnian, maka hati kita akan berapa? Bergembira, ya. Balik lagi tadi ke 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Dan bergembiralah. Kenapa? Karena kita tahu Allah duduk bersama dengan kita. Ya. Dan bergembiralah karena kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri dalam api pemurnian itu. Dia ada bersama. Amin Bapak Ibu. Karena itu, mari izinkan Tuhan membersihkan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita manusia yang kuat. Kita tidak kuat. Tapi dengan mengizinkan Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melewatinya. Setiap pemurnian itu, kita dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan terbukti hari ini, kita ada di sini. Itu bukti bahwa kita telah melewati dan akan terus melewati proses perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana respon kita ketika kita ada di dalam lembah pemurnian adalah
tetaplah setia. Tetaplah setia. Tetaplah setia untuk berdoa. Dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan Tuhan. Pernah gak ngalamin ketika lagi berdoa tapi kita rasanya kayak lelah. Kok gak rasa apa-apa ya? Yang terbiasa kalau berdoa merasakan seperti ada jamahan yang akhirnya bisa membuat air mata, air hingus, air apalagi meleleh semua. Tiba-tiba ada masa di mana berdoa tapi gak rasa apa-apa. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan, di manakah Engkau? Pernah ngalamin begitu? Kita udah nyanyi banyak lagu gitu ya, udah mau satu album ini. Kita udah menyembah pakai bahasa roh, bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kadang-kala kita merasa kayak enggak ada sesuatu. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah berdoa. Walaupun kita belum melihat jawaban Tuhan, tetaplah berdoa. Karena kehendak kita adalah kalau bisa, cepatlah cawan ini berlalu daripadaku. Cepatlah penderitaan ini berlalu daripadaku. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya kita benar-benar murni. Tetaplah membaca firman Tuhan sekalipun kita malas sekali membaca firman Tuhan. Ya. Malas sekali. Karena banyak survei mengatakan bahwa Instagram lebih menarik daripada Alkitab. Ya. Facebook, TikTok lebih menarik daripada Alkitab. Sehingga isi dari handphone kita bukan lagi Alkitab, tapi aplikasi-aplikasi yang bisa menghibur kita. Apalagi ketika lagi susah. Betul apa benar? Jujur saja. Betul, mana lebih menarik? Alkitab atau Instagram? Jawab jujur, Rok Jayapura. Hah? Kurang kencang, saya tidak mendengar. Lebih banyak Instagram atau Alkitab? Instagram. Lebih menarik TikTok apa Alkitab? TikTok, ya. Lebih menarik YouTube atau Alkitab? YouTube. Jujur, ini baru ya. Jemaat Rock, jujur gitu ya. Benar Bapak Ibu, apalagi di era akhir zaman ini, di mana banyak kelesuan terjadi, orang mencari penghiburan di mana? Sosmed. Orang lupa bahwa sumber penghiburan sejati itu adalah Kristus. Yang di mana kita bisa bertemu dengan Kristus, dengan penghiburannya, ya di Alkitab. Makanya jangan lupakan Alkitab. Bacalah Alkitabmu sekalipun sudah benar-benar malas sekali. Ya, ada yang masih mengikuti renungan Alkitab 1 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Cukuplah angka kebenaran gitu ya. Masih rutin membaca Alkitab. Mari kita baca Alkitab kita karena di sanalah kita akan menemukan penguatan-penguatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Mari kita mulai mengurangi untuk melihat berita-berita yang di mana hari-hari ini Bapak Ibu dengan kondisi yang terjadi di dunia ada begitu banyak informasi yang kalau kita terus membuka telinga kita dan hati kita hanya akan memberikan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan hari esok. Dikatakan bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi
bisa jadi krismon berikutnya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita hidup dengan firman Tuhan, kita yakin bahwa yang menjamin hidup kita bukan apa kata dunia. Tapi yang menjamin hidup kita adalah apa kata Tuhan. Sehingga dalam kesulitan sekalipun, dalam krisis sekalipun, kita akan ngalamin Tuhan. Mari baca Alkitab. Buka Alkitabmu kembali. Kalau malas membaca, bisa dengar audio. Dengarin. Supaya iman kita dikuatkan. Iman kita dibangkitkan. Jangan berlari kalau lagi jenuh, lagi berbeban berat, lari pinongki-nongki. Kayaknya kopi lebih menarik daripada hadirat Tuhan. Daripada doa gitu ya. Kalau lagi bosan, ngopi dulu, cari kopi. Karena ketika otak lagi butuh pewahyuan, kopi solusinya. Betul? Betul nggak? Ketika otak butuh inspirasi, kopi jawabannya. Betul? Yang suka minum kopi, jujur. Tidak ya? Puji Tuhan. Ya. Ketika kita butuh inspirasi, butuh dorongan untuk hidup, untuk semangat, untuk kuat, yang kita cari adalah firman Tuhan, hadirat Tuhan, bukan kopi, bukan bakso dan teman-temannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita tetap setia. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita dalam masa-masa yang sulit. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita ada di dalam pemurnian. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita merasa hidup kita semakin berat. Kita kok terbalik ya, kok ikut Tuhan malah hidup semakin berat. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah memilih untuk membiarkan Tuhan memegang tangan kita, membawa kita pada kehendaknya supaya gambaran Kristus itu nyata di hidup kita. Amin. Dan yang berikutnya, bagaimana respon kita ketika kita sedang di dalam lembah pemurnian? Mari kita baca dulu ayatnya, Ibrani 12 ayat yang ke-11. Berbicara tentang setia, firman Tuhan berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Versi terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa memang setiap kali kita menerima hajaran, pengalaman itu tidak menyenangkan dan malah menyakitkan. Namun didikan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang manis, yaitu kita hidup lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah. Ya, kita merasa hidup kita lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah. Sumber ketenangan adalah Allah. Ya, bukan kafe, bukan kopi dan teman-temannya, tapi hadirat Allah. Karena itu biarlah kita lebih suka berada di hadirat Allah. Amin. Dan yang terakhir adalah respon kita ketika ada dalam lembah pemurnian adalah tertanam dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu, nah ini dia, ini ada foto yang pas ada di dalam Canva dan saya ambil saja. Ini masih zaman sangat pucuk ya. Kami semua, Bapak Ibu pasti mengenal wajah-wajah beberapa orang yang ada di Komsel ini. Orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam komunitas, di sanalah kita bisa saling menguatkan, di
Di sanalah kita bisa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ketika kita ada di dalam lembah pemurnian, ketika kita ada di dalam ujian, ketika kita ada di dalam penderitaan, jangan tinggalkan komunitasmu, jangan tinggalkan gereja. Tapi mari datang pada komunitas dan ceritakan, tolong doakan saya. Ya. Tolong doakan, saya butuh kekuatan. Saya rasanya udah tidak bisa merasakan Tuhan. Tolong saya. Bapak Ibu, di gereja kita menyediakan wadah komunitas yang namanya KK. Komunitas kerajaan, atau yang mungkin lebih akrab kita sering bilang komsel. Komsel terbukti bahwa banyak orang yang mengalami pemulihan, banyak orang mengalami Tuhan, mengalami kemerdekaan setelah dia tertanam, dia berani jujur, terbuka dan saling mendoakan. Pertumbuhan terjadi dalam hidupnya. Karena itu bagi setiap jemaat, warga kerajaan Allah yang ada di tempat ini, yang belum tertanam di komsel, please, gereja menyiapkan perpanjangan tangannya, yaitu keluarga rohani yang lebih kecil, ya, yaitu komsel. Kami tidak bisa melayani satu persatu semua Bapak Ibu, tapi ketika kita ada di komsel, ada saudara-saudara seiman yang bisa mendoakan kita, menguatkan, menolong dalam masa-masa yang sulit. Bahkan mengingatkan kita di masa-masa yang nyaman. Supaya kita nggak lupa Tuhan. Karena itu tertanamlah dalam komsel. Kalau ngalamin proses dalam komsel, izinkan proses itu membentuk hatimu. Jangan tinggalkan komsel itu karena merasa gak cocok. Amin. Yang ada di komsel terus semangat untuk berkomsel. Amin. Yang belum berkomsel boleh melambaikan tangan. Jujur. Yang belum berkomsel. Semua sudah berkomsel. Oh, ada yang menunjuk. Ada satu. Nah, nanti ada booth di belakang. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap di booth. Daftarkan diri Bapak Ibu untuk ada di komsel. Supaya mulai punya keluarga rohani di mana kita bisa terbuka di sana. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa Mazmur 46 ayat yang ke-1b. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita lupa akan hal ini. Dan ketika kita ada dalam komunitas, teman-teman kita bisa mengingatkan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita mendapati saudara kita berada dalam proses dalam hidupnya, biarlah kita menjadi saudara yang bisa memberikan kekuatan, bukan penghakiman. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa menguatkan, bukan pertanyaan, kamu bikin apa? Kamu bikin dosa apa? Ketawa ya. Tapi biarlah kita hadir untuk menguatkan mereka yang lemah. Kita hadir menjadi orang-orang yang mencerminkan
kehidupan Kristus. Kristus selalu membangun dan menguatkan. Amin. Karena itu, apa yang kita dengar hari ini, di dalam lembah pemurnian, jangan memberontak. Mari kita belajar menerima dan berserah pada Tuhan yang mendesain kehidupan kita, supaya tujuan-tujuan Tuhan itu tergenapi. Dan biarlah kita tetap setia, sekalipun kita tidak merasakan Tuhan. Biarlah kita tetap berdoa, biarlah kita tetap membaca firman-Nya, karena itu adalah kekuatan kita. Dan biarlah kita memberi diri untuk tertanam di dalam komunitas, untuk kita terus dibentuk dan dibangun oleh Tuhan. Amin. Dan dari semuanya itu, pemurnian memastikan bahwa setiap kita orang percaya menjadi bejana yang indah, yang memiliki nilai dan yang berkenan di hadapan-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu pujian lama yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Ketika kita mengalami proses, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi mari dekat kepada Tuhan. Selalu berada di hadirat-Nya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehadiranku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau sedang dalam api pemurnian, dalam ujian, dalam penderitaan, engkau tidak pernah sendiri. Dia Allah yang setia dan duduk bersama denganmu untuk memberikan kekuatan kasih karunia Allah selalu tersedia bagi mereka yang mau berserah dan menerima proses pemurnian. Karena itu hari ini mari kita mengarahkan hati kita, mari kita membuka hati kita, mengizinkan untuk Tuhan bekerja, untuk bilang sama Tuhan,
murnikan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan, sucikan aku Tuhan. Karena dengan itu semua, maka Tuhan akan dipermuliakan, dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Dia Allah yang setia. yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap proses kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus berserah kepadamu, kami mau belajar untuk terus tetap setia, dan kami mau belajar untuk bertumbuh dalam sebuah komunitas. Sehingga proses pemurnian yang kami jalani bukanlah proses pemurnian yang berat, tetapi proses pemurnian yang membuat kami bersuka cita. Karena kami tahu semua itu karena Allah kami, Allah yang setia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah memberkati hamba-Mu yang Saudari Ance, Tuhan. Kau tambahkan hikmat bagi dia, selalu menjadi terang, bukan hanya waktu dia berkhotbah, tetapi dalam kehidupannya pun. Apa yang dia khotbahkan menjadi nyata dalam kehidupannya. Begitu juga setiap kami, firman yang kami dengar, menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus jangan pernah berhenti, jamah setiap hati pikiran di tempat ini, sehingga kami terus dimurnikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Well, saudara diberkati firman Tuhan, amin. Saya dari tadi semua saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Tapi kesetiaan Tuhan jangan kita anggap main-main, tapi kesetiaan Tuhan itu harus kita juga pun harus menunjukkan kesetiaan kita. Karena saya percaya Tuhan setia kepada orang yang setia, orang yang mengasihi Dia, amin. Kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan. Belum ada semua? Kalau sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan persembahan Bapak Ibu? Kalau yang rindu untuk tidak pakai secara cash, mungkin Bapak Ibu bisa langsung QR code yang ada di depan, Bapak Ibu bisa scan. Kalau sudah siap, saya undang kita pakai berdiri lagi. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kita angkat persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa sampai dengan hari ini kami diberkati, kami dikasihi Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh menikmati kehidupan ini, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih daripada-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang datang daripada hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami beri adalah sebagai wujud iman percaya kami, bahwa Tuhan terus menjadi Allah dalam kehidupan kami, Tuhan yang menyediakan kehidupan kami. Berkat yang kami miliki hanya datang daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, biarlah persembahan ini menjadi perkenanan kepada Engkau, dan biar setiap tangan yang memberi mereka diberkati terus untuk menjadi berkat. Buah tangan mereka, pekerjaan mereka dibuat berhasil dalam musim yang begitu berat. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa berkat Tuhan tetap nyata bagi orang yang mengasihi Dia, orang yang setia dan percaya. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Oh betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Adakah yang baru pertama kali hari ini bergabung di tempat ini? Beribadah bersama-sama dengan kami ada? Boleh lambaikan tangan. Kalau dari mukanya sih ada beberapa. Ada? Bagi Bapak Ibu yang masih malu-malu untuk angkat tangan, mungkin lagi berkunjung, kami undang Bapak Ibu untuk tetap, jika belum punya tempat untuk beribadah, kami undang untuk bisa tertanam dan bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk berkomunitas. Di belakang ada ibu-ibu yang cantik, yang luar biasa. Boleh datang ke sana, saya pengen berkomunitas, saya pengen bertumbuh, saya pengen belajar. Monggo datang ke sana, tanya apa yang Bapak Ibu perlu tanya. Mereka akan bisa bantu untuk jawab, mereka akan bisa kasih solusi supaya bisa menemukan tempat yang terbaik untuk saudara bisa bertumbuh. Amin. Kita ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kita akan proses pemurnian kan selalu ada bagi kita untuk memurnikan, membentuk karakter kita. Untuk itu gereja mengajak para wanita untuk hadir bergabung dalam ibadah Rock Woman dengan tema diuji untuk dimurnikan. Diuji untuk dimurnikan. Ibadah ini diadakan di 2 tempat. Mungkin bisa ya. Yang pertama hari Sabtu tanggal 14 Maret. Jam 10 pagi di tempat ini. Jadi para wanita kami undang untuk belajar sama-sama. Temanya cukup menarik. Diuji untuk dimurnikan.
Tantangan yang ya setiap wanita pasti punya tantangan, ya kan? Diuji untuk dimurnikan. Dan tanggal 14 Maret di tempat ini jam 10 pagi. Dan yang untuk di wilayah Sentani, saya punya teman, saya ada di Sentani, saya nggak bisa. Bapak Ibu bisa juga ikut di Sentani pada tanggal hari Jumat tanggal 20 Maret jam 7 malam di Rock Sentani. Oke. Jadi tanggal berapa? Ibu-ibu, wanita? Tanggal 14 di mana? Di Entrop jam 10 dan tanggal hari Jumat tanggal 20 di Rock Sentani jam 7 malam. Kita lihat video ada? Siap video mungkin? Loh. Oh ini. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Akan ku salibku cukuplah kasih Merupakan satu sukacita yang luar biasa. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini di gereja cinta kita. GBI Rock Jaya. Salah video kayaknya, saudara-saudara minta maaf. Video, saya juga kaget. Saya syok tiba-tiba. Tidak apa-apa. Tuhan mengampuni Bapak Ibu semua yang lihat tim. Mereka juga berusaha, mereka lagi bingung video apa. Oke, video seminar sudah ada belum? Belum ada? Lagi mencari. Oke, tanggal 19 Maret, kebetulan hari libur. Gereja mengadakan parenting class. Dan parenting class ini judulnya Mendidik dengan Kasih, Menuntun dalam Kebenaran. Kami tahu bahwa keluarga adalah tempat kita untuk dimurnikan dan memurnikan, betul ya? Kadang-kadang gesekan sama orang tua, mungkin sesama, tapi mendidik anak itu sebagai orang tua nggak ada pernah punya standar yang baku. Semua kita menjadi orang tua butuh proses masing-masing. Kadang-kadang kita mendidik dengan cara yang salah. Justru itu gereja mau kita tetap belajar, berproses. Dan pembicara kita Ibu Lydia Agustin, beliau sebagai orang yang hidup dalam pengajaran ini, bahkan dia punya sekolah juga, bagaimana dia melakukan positive parenting, dan saya percaya ini bisa jadi bekal buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya anak, mau remaja, mau balita, bahkan yang masih menikah, baru menikah, belum punya anak, justru kita belajar dari sekarang mumpung ada kesempatan. Dan gereja rindu untuk kita berproses, dan ini diadakan hari Kamis tanggal 19 Maret jam 9 pagi. Di mana? Di tempat ini jam 9 pagi. Mestinya libur bisa lah 9 pagi ya. Kan nggak mungkin alasan kerja lagi, kecuali mungkin Bapak Ibu lagi shiftnya shift pagi mungkin ya. Yang libur nggak ada ini. Tapi saya percaya, saya rindu para pasangan suami istri, orang tua bisa hadir. Saya juga kemarin minta ke tim sekolah minggu dan generasi kalau bisa hadir supaya kita bisa lihat bagaimana how to handle, bisa bicara dengan baik dengan anak-anak kita. Karena penting sekali. Jadi tanggal berapa Bapak Ibu seminarnya? Jam 9 pagi di mana? Di tempat ini. Oke. Saya pikir itu saja pengumumannya. Nggak ada lagi. Mungkin mengingatkan buat seluruh pelayan dan pengerja. Abis ini kita pulang, kita masih ada rock journey. Jangan langsung pulang. Kita akan belajar lagi. Jadi karena saya percaya tahun-tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun ini banyak proses yang akan kita ngalamin. Dan situasi membuat kita harus melatih diri kita, iman kita. Untuk semakin kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi yang mau berkomsel, ada ibu-ibu di sana bisa langsung. Kalau yang baru monggo, jangan malu-malu. Mungkin yang kiri kanan yang kenal, orang ini orang baru. Salam, hai apa kabar? Selamat datang di tempat ini. Oke, mari kita undang bagi kita berdiri, Kita nyanyi sama-sama. Ku mengangkat wajahku
lebih daripada sahabat bagi kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau kasih yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini boleh berlangsung dari awal sampai dengan akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayan, setiap jemaat yang hadir. Kami datang bukan karena kehebatan dan kehendak kami yang harus jadi, tapi biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sehati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Situasi yang kami lihat secara daging tidak menentu, tidak ada kepastian. Tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup yang menjadi kepala atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini kami berdoa, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang terus berdiri teguh, yang terus berdiri kuat dalam situasi apapun, dalam goncangan apapun. Bahkan dari bangsa ini akan memberi makan bangsa-bangsa lain. Bangsa ini menjadi lumbung yang besar, lumbung yang memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera. Bahkan dari bangsa ini Tuhan, lahir orang-orang yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran sampai ke pelosok Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai dalam pikiran hati mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil bukan keputusan berdasarkan kehendak atau kelompok mereka, tapi keputusan untuk membawa bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan juga untuk pemerintah di Provinsi Papua dan di Kota Jayapura. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan pun sama terjadi dalam setiap pemimpin di tempat ini. Sehingga mereka membawa tanah provinsi ini, Kota Jayapura ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu proses mereka. Tapi percaya seperti janji firman Tuhan, Engkau Allah yang setia dan Engkau tetap setia dalam kehidupan mereka. Yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan, mereka akan bisa melihat kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang terpenting dari semua itu bukan hanya kesembuhan. Mereka mengenal Allah yang hidup, Allah yang menyertai mereka, Allah yang membuat tanda-tanda heran dalam kehidupan mereka. Sehingga kemanapun mereka berada, mereka menyaksikan Kristus yang adalah Raja dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan, setiap pribadi tempat ini Tuhan, kami berdoa pintu-pintu yang baru terbuka dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka. Bahkan ada hal-hal yang kreatif yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menjadi orang yang kreatif, menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru. Di musim yang tidak menentu, bahkan semakin hari mereka cuma bisa mengandalkan Kristus yang adalah Raja. Yang membuat mereka bisa mampu dengan hikmat yang ada daripada Tuhan. Allah yang kreatif, Allah seniman yang agung. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Berdoa Tuhan, biarlah kehidupan setiap umat-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi saksi Kristus. Dan mereka akan memuliakan Kristus. Berkati mereka, perjalanan mereka, kemanapun mereka pergi, sampai mereka kembali ke rumah dengan damai sejahtera sukacita. Kami mau pulang dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadilah saksi Kristus, jadilah terang Kristus, muliakanlah Kristus dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.